Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sebagai kata hati seseorang yang mungkin masih ngejalin hubungan spesial dengan sahabat kebahagiaan, bagaimana sih kejujuran perasaannya kepada kamu kini dan apa yang mungkin akan terjadi dalam hubungan kamu bersama dia? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kata hati dan kejujuran perasaannya kepada kamu kini. Seseorang yang ada di dalam benakmu, seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, seseorang yang masih ngejalin hubungan spesial dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk kata hatinya dia? Bagaimana untuk kejujuran perasaannya dia saat ini? Kita akan cek. Ini adalah kata hatinya dia yang terdalam, yang ingin dia utarakan kepada sahabat kebahagiaan. Atau perasaan jujurnya dia kepada kamu. Oke, kita akan cek untuk kartu yang pertama. Aku mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku hanya bodoh karena tidak mengakuinya lebih awal. Saat kebahagiaan, terkadang orang ini memang menyesal di akhir. Dia bukan tipe orang yang mudah mengutarakan perasaan yang sebenarnya kepada diri kamu. Memang butuh waktu. Tapi saat kebahagiaan mungkin kamu sudah tahu bahwa diri dia memang orangnya kayak gitu. Sulit ditebak perasaannya. Tapi kamu tahu kalau dia itu benar-benar sayang sama kamu. Ketika kamu merasakan semacam itu adalah koneksi batin. Dan yang terlintas di dalam benak kamu, dia untuk saat ini, atau untuk besok, atau untuk nanti seterusnya, dia masih menyimpan perasaan yang sama. Karena orang ini berpikir bahwa mencintai kamu adalah sebuah tantangan. Mencintai kamu mungkin penuh dengan resiko. Sehingga orang ini mungkin telat untuk mengutarakan, aku mencintai kamu. Tapi apapun itu, untuk saat ini, untuk besok dan seterusnya, dia masih memiliki perasaan yang sama kepada diri kamu, yaitu cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap memiliki masa depan bersamamu suatu saat nanti. Ya, orang ini masih menunggu diri kamu. Orang ini masih menunggu sebuah kesempatan agar bisa bersama di masa depan, bersama dengan sahabat kebahagiaan. Apapun yang terjadi pada diri dia hanya bisa menjalani ini semua dengan kamu. Walaupun berat hati mengatakan, mungkin kiranya aku tak bisa melihat masa depan yang indah dengan kamu. Tapi aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersama, ngejalan sebuah hubungan yang bisa kita rasakan berdua. Karena Kevin melihat ya, ada beberapa di antara sahabat kebahagiaan yang terhubung dalam cinta dalam diam, namun kamu masih merasakan keberadaannya, perasaannya dia masih mencintai kamu, dia masih ada untuk terus menunggu dalam kesempatan cinta ini. Karena Kevin melihat ya, dia adalah memang tipe orang yang gak bisa mudah mengekspresikan apa yang dia rasa, tapi mudah ditebak dari perilakunya, dari matanya, dari kata-katanya, yang membuat sahabat kebahagiaan selalu berpikir bahwa ini orang nungguin aku nih. Tapi apapun itu juga, dia punya harapan yang besar
yaitu memiliki masa depan untuk bersama dengan sahabat kebahagiaan. Jadi dia rela nungguin kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku takut jujur padamu. Ya, dia takut jujur kepada diri sahabat kebahagiaan bahwasanya dia sampai dengan saat ini masih menunggu kamu. Dia menghormati dan menghargai keputusan dari masing-masing antara kamu dengan diri dia. Dia menghargai tentang situasinya. Makanya dia nggak bisa jujur sama kamu. Seperti yang Kevin bilang tadi, dia bukan tipe orang yang mudah mengutarakan ekspresi emosionalnya. Makanya dia pendam sendiri. Ketidakjujuran yang dia rasa kepada kamu adalah bentuk emosionalnya dia yang gak mau terlalu membuat kamu tuh kepikiran dia. Kalau dia masih menyimpan perasaan sampai dengan detik ini. Tapi ini kalau dia gak jujur sekalipun tentang perasaannya kepada kamu, kamu bisa tahu bahwa dia punya perasaan dan maksud lain kepada diri sahabat kebahagiaan. Karena mungkin sahabat kebahagiaan adalah tipe orang yang pada dasarnya memang apa adanya. Dan dia mencintai kamu, menyukai kamu tentang kesederhanaan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, harus aku selesaikan pekerjaan ini, setelahnya aku akan kembali kepadamu. Mungkin orang ini terlalu sibuk. Mungkin orang ini ya terlalu mengurusi masalah-masalah kewajibannya dia, bekerja, atau mungkin juga rutinitasnya dia. Sehingga terkadang seperti tak ada waktu untuk ngobrol bareng atau berquality time. Tapi dia berpikir bahwa ketika akhir bulan sudah selesai, dia akan mengoptimalkan waktunya untuk bisa berkomunikasi dengan kamu seintim mungkin. Karena dia berpikir bahwa aku salah gak bisa jujur sama kamu bahwa aku tidak bisa memberikan waktu yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi, meskipun aku banyak pekerjaan, aku banyak rutinitas, hatiku masih ada kamu di sini. Ini adalah kejujuran hatinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku diam-diam terobsesi kepadamu. Meskipun dia lagi banyak pekerjaan, apapun itu, orang ini masih terobsesi kepada diri sahabat kebahagiaan. Makanya di energinya dia masih tetap menunggu. Dan dia selalu berharap di masa depan nanti, suatu saat kita bisa bersama. Karena orang ini memang masih mencintai kamu dalam diam. Aku diam-diam terobsesi kepada kamu. Masih ada gairah di dalam benaknya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap jalan kita akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Ya, sebagian dari perjalanan ini, sebagian dari pembacaan ini adalah kisah masa lalu atau orang yang sudah terhubung dengan sahabat kebahagiaan di masa lalu dan kemudian memunculkan lagi perasaan yang sama. Bisa lagi ini adalah mantan kamu, atau mungkin juga kisah yang belum usai di masa lalu dan kemudian muncul lagi, atau mungkin juga adalah orang baru yang memang berharap agar koneksi hubungan kamu sama diri dia bisa dipertemukan kembali. Karena orang ini memang berharap ada sebuah kesempatan. Kalau ada sebuah kesempatan, orang ini akan maju kepada diri kamu. Namun perlu diingatkan, jika pembacaan ini adalah cinta bersegi-segi, mungkin kalian harus berpikir 1000 kali lipat. Kalau sudah mengambil keputusan untuk menikah bukan dengan diri dia, kamu harus bijak dalam hubungan semacam ini. Orang ini tidak bisa berhenti untuk mencintai kamu karena dia masih terobsesi kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan harapan terbesarnya dia memang ingin dipertemukan di masa depan nanti dengan kamu. 2 kalimat yang mengatakan hal yang sama. Aku berharap memiliki masa depan bersamamu suatu saat nanti. Lalu di kartu yang paling kanan adalah aku berharap jalan kita akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata hatinya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan? Aku tak mengerti sebenarnya hubungan seperti apa ini. Ya, dia kebingungan. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia bingung tentang status kita. Menuju sebuah komitmen mungkin suatu hal yang sulit untuk dimiliki.
Dan ini yang membuat dia nggak bisa mengontrol diri, kadang on, kadang off. Karena dia tidak tahu status kita itu apa hubungannya. Dan seperti yang Kevin sampaikan, ini paling banyak adalah energi cinta bersegi-segi. Atau mungkin juga cinta yang pernah terhubung di masa lalu dan kemudian bertemu lagi untuk saat ini. Atau mungkin juga orang baru yang statusnya sama-sama sudah memiliki pasangan dan namun masih ada perasaan emosional yang mendalam dalam koneksi semacam ini. Tapi kalaupun ini ada pembacaan general atau mungkin juga bacaan yang sifatnya adalah kamu sama dia sama-sama single, orang ini sebenarnya pengen lebih dari ini karena dia kebingungan, tidak tahu sebenarnya hubungan seperti apa semacam ini. Apakah dia merasakan emosional yang mendalam kepada kamu? Jawabannya adalah iya, karena dia masih ada obsesi kepada kamu. Artinya orang ini masih memiliki perasaan suka, ketertarikan kepada diri kamu. Lalu apa untuk selanjutnya? Aku sangat mencintaimu. Kamu begitu sempurna bagiku. Ada sebuah kalimat pertegasan. Aku sangat mencintaimu. Kamu begitu sempurna bagiku. Bentuk obsesi terbesarnya dia adalah cinta secara fisik. Atau mungkin juga cinta secara emosional. Karena ini memang sudah terpatri di dalam benaknya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Kau menyakitiku. Jika dia tahu kenyataannya bahwa mungkin di antara kalian ini pada dasarnya tidak bisa memiliki satu sama lain, meskipun dia terobsesi pada kamu, ada sebuah penolakan di dalam batinnya dia. Kenapa aku nggak bisa datang ke kamu, kita bisa sama-sama menikmati hubungan ini. Dan ini membuat dia tuh kayak ngerasa sakit sendiri, ngereok sendiri ketika melihat kenyataannya bahwa ya inilah kita, hubungan yang entahlah harus mau dibawa kemana. Tapi yang jelas perasaannya dia untuk saat ini memang kayak ada rasa, kenapa sih bisa kayak gini sih? Dan terkadang kalau aku lihat kamu sama yang lain atau kamu sama pasangan kamu, hatinya sakit. Atau justru terbalik. Yang jelas ini adalah bentuk rasa kecewa, kayak nggak terima, kenapa ya kita bisa kayak gini. Tapi apapun itu juga, itu adalah emosional yang sifatnya terkadang datang untuk singgah dan kemudian emosional itu akan pergi. Tapi apapun itu, orang ini masih menyimpan obsesi, lagi-lagi masih tersimpan obsesi. Walaupun mungkin dia berusaha untuk menutup koneksi ini, dia nggak mau lihat kamu, tapi di sana, di luar sana, dia memikirkan kamu. Kata-katanya tidak sesuai dengan perasaannya. Ini adalah bentuk penolakan. Dia seakan-akan menjerit. Kenapa kita bisa kayak gini ya, kayak gini ya? Terkadang dia bisa nyalahin kamu loh, sahabat kebahagiaan. Kalau dia sering nyalahin kamu atau berkata yang tidak, itu adalah bentuk dari dia kayak orang lagi berontak. Kenapa kita nggak bisa bersama? Dan aku berharap kamu bisa nyelesain permasalahan ini. Kamu bisa menemukan solusi buat aku, karena aku cinta sama kamu, aku nggak peduli. Kamu harus bisa membuat aku bahagia. Mungkin ini adalah ego yang terlintas dalam benaknya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, orang lain mengganggu dan mencoba mengendalikanku. Ya, orang ini selalu overthinking. Orang lain yang mengganggu ini adalah seseorang yang mungkin tidak menyetujui tentang hubungan semacam ini. Ya seakan-akan dia juga bisa dikendalikan oleh orang lain, entah siapapun. Karena dia bukan tipe orang yang mudah mengekspresikan emosional, sehingga dia gampang disetir atau gampang berubah-ubah antara perlakuannya dia kepada kamu dan kata-katanya dia kepada kamu. Karena memang ada pengaruh orang lain. Lalu selanjutnya, aku sangat mencintaimu tapi aku terus berlari darimu dan aku tak mengerti mengapa aku melakukan ini. Ini adalah bentuk penolakan diri dia. Dia mengatakan bahwa aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Kau menyakitiku. Lalu di sini aku sangat mencintaimu, tapi aku terus berlari darimu dan aku tak mengerti mengapa aku melakukan ini. Keterbalikan. Jika dia bilang apa, itu adalah keterbalikan. Sebenar-benarnya dia itu kayak pengen ngelepasin kamu tapi nggak ikhlas.
Makanya orang ini sering on off. Dia cinta kamu, tapi dia terus berlari, menjauh dari kamu. Tapi setelah itu dia berpikir untuk kembali lagi. Ini adalah karakternya dia. Lalu untuk energi selanjutnya, aku berjuang untuk mengungkapkan perasaan dan emosiku yang sebenarnya. Aku mencintaimu lebih dari apapun yang kamu pikirkan. Mungkin sudah terlambat. Tapi apa yang terjadi setelahnya, bahwa dia akan terus mengejar diri kamu. Dia berusaha berjuang untuk mengungkapkan perasaan dan emosionalnya kepada kamu sebagai bentuk bahwa dia ini pengen ngajak kamu menikmati hubungan semacam ini. Walaupun kenyataannya pahit, cinta tak harus memiliki. Dia berontak sendiri, dia nggak bisa mengendalikan emosi semacam ini. Ini adalah komponen dasar di dalam sebuah hubungan, yaitu komitmen. Seseorang yang tidak memiliki sebuah komitmen di dalam hubungan pasti akan ngerasain ini. Dan dalam waktu dekat, orang ini akan berusaha untuk datang ke kamu, mengutarakan perasaannya, kayak memperjuangkan hubungan ini. Tapi setelah itu berlalu, off, nyakitin kamu, dan kemudian balik lagi. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bagaimana kata hatinya dia kepada diri saat kebahagiaan? Untuk energi yang selanjutnya, aku tahu, aku selalu menyakitimu. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Ya, ketika dia nyakitin kamu, dia tahu. Dan ketika kamu mungkin menangis, kamu sedih, dia menyesal. Sebenarnya aku nggak mau seperti ini ke kamu. Ini adalah pelampiasanku saja bahwa aku tidak bisa memiliki kamu. Dan kenapa kita berada di kondisi semacam ini? Labil. Mungkin itu satu kata yang terlintas dalam benakmu terhadap diri dia. Kelabilan ini terjadi ketika obsesinya dia tidak bisa terrealisasikan kepada diri kamu terhadap hubungan ini. Makanya di sini ketika dia tahu bahwa dia nyakitin kamu, kamu menolak dan kamu memilih mundur, dia menyesal. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tak ada yang membuatku merasakan seperti yang kamu lakukan. Kamu yang terbaik yang pernah aku miliki. Ternyata ada sesuatu hal yang berkesan di dalam benaknya dia. Terkadang cinta akan tumbuh setelah perpisahan. Saat kebahagiaan, kamu yang pernah mengisi hatinya, dengan perasaan cinta yang membuat obsesinya terpenuhi kepada kamu. Dia berpikir bahwa kamu tahu caranya mentreatment aku, kamu tahu caranya untuk memperlakukan aku seperti apa. Makanya aku berpikir kamu yang paling baik. Dan ini adalah bagian-bagian dari perenungan hatinya. Dalam perasaannya dia mengatakan bahwa memang tidak ada orang yang bisa membuatnya ini merasakan perasaan seperti ini. Karena kamu yang bisa melakukan itu semua. Kamu yang terbaik yang pernah dia miliki. Lalu untuk energi yang selanjutnya, koneksi kita sangat rumit. Aku tak bisa mengendalikan masalah ini. Ya, kalian bisa lihat ya. Ketiga kartu di sini, sayapnya berwarna abu-abu, mengindikasi tentang sebuah penolakan. Ini kartunya, ada yang sayapnya berwarna, ada yang sayapnya abu-abu. Yang abu-abu itu tentang sebuah penolakan. Dia mengatakan bahwa koneksi kita sangat rumit. Dan dia tidak bisa mengendalikan masalah semacam ini. Makanya dia terkadang nyalahin kamu. Lalu dia berteriak bahwa aku tidak pernah ingin melihatmu lagi karena kau menyakiti perasaannya dia. Dan yang paling atas adalah aku takut jujur padamu. Mengindikasi bahwa orang ini memang terkadang labil terhadap hubungan semacam ini. Dan koneksi kamu sama dia ternyata adalah koneksi yang sangat rumit. Dan dia tahu akan hal ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak menyangka akan jatuh cinta kepadamu secepat ini. Inilah koneksi rumitnya.
yang membuat dia bertanya-tanya bahwa sebenarnya aku dan kamu itu apa? Soulmate kah? Twin flame kah? Hubungan karmik kah? Atau koneksi lainnya? Yang terlintas dalam benaknya dia tahu bahwa aku memang terhubung kepada kamu dengan koneksi serumit ini, dan aku bisa mencintai kamu secepat itu. Karena mungkin kamu sama diri dia mungkin ada bagian dari past life. Sehingga perasaan yang kalian rasakan ketika pertama kali berjumpa banyak sekali kesamaan-kesamaan. Dan cinta tumbuh di kala pertemuan itu atau di kala komunikasi itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap untuk memiliki masa depan denganmu suatu saat nanti. Penegasan lagi sahabat kebahagiaan. Kata-kata yang berkaitan dari masa depan ini muncul 2 kali, bahkan 3 kali. Aku berharap memiliki masa depan bersamamu suatu saat nanti. Lalu kartunya adalah aku berharap untuk memiliki masa depan denganmu suatu saat nanti. 2 kartu yang sama. Indikasinya adalah penegasan di dalam kejujuran hati dia bahwa dia masih menunggu kamu dan selalu berharap bisa memiliki masa depan bersama kamu suatu saat nanti. Meskipun ini adalah cinta yang rumit, cinta apalah-apalah, tapi dia masih menaruh perasaan kepada diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah apapun yang terjadi, hatiku akan selalu menjadi milikmu. Oke. Kata hatinya dia berkata bahwa apapun yang terjadi, hatinya dia akan selalu menjadi milikmu. Artinya orang ini terbuka kepada kamu. Ya, ini adalah masalah cinta yang terkadang jalannya tidak sesuai dengan harapan. Tapi apapun yang terjadi, tentunya saat kebahagiaan harus bisa menyadari bahwa cinta memang tak harus saling memiliki. Kalau terlalu banyak keinginan, kemelekatan itu akan hadir. Dia memang melekat kepada diri kamu. Sehingga hubungan ini memang rumit dan sulit untuk dilepaskan. Dan ini adalah perasaannya dia, energi terbarunya dia untuk saat ini. Dan apa yang akan terjadi nanti mungkin saat kebahagiaan harus lebih bisa mengendalikan emosional kamu. Karena ada kemungkinannya orang ini bisa on off lagi. Di saat sayang sama kamu, di saat lagi sayang-sayangnya kepada kamu, tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul. Namun tidak selama itu. Tidak nyampe berbulan-bulan. Dan alasan yang klasik adalah dia lagi sibuk dengan pekerjaan atau rutinitasnya. Karena kalimat oracle-nya di nomor 4 adalah aku harus selesaikan pekerjaan ini. Ini adalah alasannya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek bersama-sama. Kevin pakai kartu ini aja ya, kata hati oracle. Kita akan cek untuk zodiaknya. Yang pertama adalah Cancer. Lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu ada Libra. Selanjutnya adalah Aries. Lalu di sini adalah Capricorn. Selanjutnya adalah Aquarius. Lalu di sini adalah Pisces. Selanjutnya adalah Sagittarius. Ada Gemini dan yang terakhir adalah Leo. Ini beberapa zodiak yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, tidak usah menangis, tidak usah bermuram dolja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf V untuk Viera, selanjutnya ada huruf M untuk Mama, lalu di sini ada huruf C untuk Charles. Oke, selanjutnya adalah huruf E untuk Eropa, ada huruf L untuk Luna, ada huruf O untuk Oscar, selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin, lalu selanjutnya ada huruf G untuk Gamma, lalu di sini ada huruf T untuk Tango, selanjutnya ada huruf Y untuk Yellow,
Lalu ada huruf P untuk Papa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf H untuk hotel, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu di sini ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir adalah huruf W untuk Woman. Ini adalah inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading, DM aja ke Instagram-nya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Natai Masyo.